Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa entrepreneurship, selamat datang di pertemuan kita yang ketiga. Di pertemuan ini kita akan mempelajari bisnis plan. Kita masuk ke inti dari perkuliahan kita. Jadi di pertemuan ketiga ini saya ingin membahas bagaimana bisnis plan ini dibuat, apa aja struktur-struktur yang diperlukan di dalam sebuah bisnis plan, dan bagaimana bisnis plan ini kita deliver kepada calon investor kita. Baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai? Ya, teman-teman, kalau kita bicara tentang bisnis plan, dua kata, bisnis planning. Bisnis ini core dari apa yang kita jalani, usaha apa yang kita jalani. Planning ini adalah sesuatu yang harus membuat orang tertarik. Perencanaan-perencanaan apa ke depannya yang ingin kita raih. Perencanaan, targeting yang ingin kita deliver kepada customer kita. Nah, kalau kita bicara perencanaan, kita lihat dari kata dasarnya, rencana, planning. Misalnya ada satu kalimat begini, saya minggu depan rencananya mau berangkat ke Bogor, naik kereta. Nah, kira-kira begitu kita mendengar kalimat tersebut, orang yang mendengar informasi ini, jelas nggak apa yang ingin disampaikan oleh si pemberi informasi tersebut? Oh, orang ini minggu depan mau ke Bogor, naik kereta. Sudah jelas. Dia posisinya duduk sama saya sekarang nih, misalnya teman sekelas. Posisinya ada di Salemba atau ada di Kramat Jati. Berarti orang ini akan naik dari stasiun terdekat dari sini, ya enggak? Karena dia akan naik kereta. Jadi si penerima informasi sudah memiliki asumsi di awal begitu mendengar rencana si orang ini untuk berangkat ke Bogor. Kalau kita terapkan di dalam planning kita, ke dalam bisnis plan kita, begitu kita menyampaikan rencana kita ke depannya seperti apa, orang yang mengetahui rencana bisnis ini akan secara singkat mengetahui, oh iya, rencana si A membangun perusahaan ini adalah untuk misalnya memberikan keluasan rezeki kepada orang yang nggak mampu, misalnya usahanya di bidang social entrepreneur. Atau saya ambil ilustrasi begini, misalnya kembali lagi ke teman sekelas kita, teman sekelas kita ingin naik gunung. Oh, minggu depan saya mau naik gunung gede. Nah, kira-kira setelah mendengar informasi ini, kita punya asumsi dengan rencana teman kita kan. Oh, teman kita berarti hobi naik gunung. Nah, apa aja rencana ketika kita naik gunung ini? Apa aja yang harus disiapkan untuk naik gunung? Nah, begitu kita punya tujuan, kita punya rencana, berarti kita akan punya persiapan-persiapan, teman-teman. Kita akan punya persiapan yang harus kita miliki sebelum kita berangkat. Oh, orang ini mau naik gunung minggu depan. Dia pasti perlu tenda. Dia perlu Indomie mungkin dia nanti mau merebus di atas. Kalau mau bawa Indomie berarti harus bawa panci, bawa alat-alat masak, bawa gas, dan lain-lain gitu kan. Nah, perlengkapan-perlengkapan inilah yang dibutuhkan untuk orang tersebut berangkat ke Gunung Gede misalnya seperti itu. Jadi begitu kita punya rencana, kita akan juga memiliki apa nih detail perlengkapan yang kita butuhkan, alat-alat yang kita akan bawa ke Gunung Gede nanti. Begitu juga dengan usaha. Usaha seorang entrepreneur wajib memiliki rencana paling tidak jangka menengah, jangka panjang, dan jangka pendek. Jadi
dalam jangka pendek, kisaran 5 tahun ke depan ini maunya seperti apa. Oke, usaha saya baru rintis hari ini, 5 tahun ke depan saya mau buka booth di dekat rumah saya, di pinggir pertigaan di sebelah sana. Lalu 10 tahun ke depan, saya ingin usaha saya, maaf, saya revisi. Setahun ke depan itu jangka pendek, dalam jangka tahunan, lalu jangka menengah itu sampai 5 tahun, dan 10 tahun ke depan itu jangka panjang. Jadi begini, rencana usaha saya yang baru saya rintis, saya ingin tahun depan buka gerai saya di depan pertigaan dekat rumah. Lalu 5 tahun ke depan, saya ingin punya karyawan 20 orang, seperti itu. Penjualannya mencapai kecamatan sebelah tempat tinggal saya. Dan berikutnya, jangka panjang 10 tahun ke depan, saya ingin perusahaan saya masuk ke dalam Bursa Efek Indonesia, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah sebuah rencana-rencana yang ingin kita wujudkan, yang ingin kita raih untuk usaha kita. Jadi, ada sesuatu yang direncanakan, impact-nya apa kepada action plan kita. Tahun depan saya mau buka, misalnya jangka pendek, tahun depan saya mau buka gerai saya di depan pertigaan dekat rumah. Berarti apa nih persiapan yang kita perlu lakukan? Apa yang kita perlu cari tahu? Misalnya, oh ada ruko di depan yang kosong. Kira-kira rukonya biaya sewanya 1 juta sebulan. Oke, 1 juta sebulan. Kita lihat kembali ke dapur bisnis kita. Oh, penjualan di bisnis kita ternyata punya profit, marginnya ada 1.500.000 penjualannya setiap bulan. Setelah dipotong modal, ternyata kita bisa kembali 200.000 selama 1 bulan. Oke, profit itu kita kumpulin 200.000, kita kalikan misalnya 200 untuk menutup sewa selama menutup sewa, misalnya untuk target membuka gerai di pertigaan dekat rumah dengan biaya sewa 1 juta, berarti 200 perlu dikumpulkan dalam waktu 5 bulan, gitu kan. Kita ya perlu menahan lapar, mungkin perlu menahan ya hal-hal yang ingin kita puaskan untuk diri kita sendiri untuk rencana ke depannya. Jadi margin 200.000 itu dari bisnis yang kita punyai, kita tabung, kita kumpulkan sedikit, akhirnya terkumpul, kita buat uang sewa. Nah, 1 tahun berjalan, akhirnya kita bisa mengembangkan usaha kita di ruko yang baru kita tempati. Oke, setelah itu apa lagi? Setelah itu kita sudah punya ruko, lalu pengen agar usaha ini dijaga sama karyawan. Nah, di sini mulai ada rekrutmen karyawan. Ini sudah masuk ke fase perencanaan jangka menengah, permulaan untuk perencanaan jangka menengah. Oke, di tahun pertama berdiri kita sudah punya ruko, lalu berikutnya tahun ke-1, kedua, ketiga sudah ada yang jaga di ruko tersebut, sudah punya karyawan misalnya. Nah, di sini kita mau mencapai target berikutnya, yaitu target jangka menengah punya 20 karyawan dengan cabang di kecamatan lain. Nah, di sini kita apalagi yang perlu dipersiapkan berarti. Oke, berarti satu karyawan misalnya kita berikan gaji 2 juta sebulan. Kita pengen punya 20 karyawan, berarti 2 juta kali 20. Berapa tuh? 40 juta misalnya. 40 juta berarti kita harus punya margin nih, punya selisih biaya modal, biaya produksi, dan lain-lain dengan keuntungan kita paling tidak ya sebesar itu. Itu yang perlu kita persiapkan untuk kita kumpulkan dalam 5 tahun ke depan. Makanya dibilang pengusaha itu ya harus, pengusaha itu ya berusaha dahulu, sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, gitu kan. Bersenang-senangnya kapan? Ya ketika kita IPO, ketika kita nanti memasuki fase 10 tahun ke depan, di mana usaha kita sudah berkembang, sudah dikenal banyak orang, dan banyak orang-orang ini menjadi stakeholder kita, menjadi penanam saham untuk kita, dan disitulah tempat kita untuk bersenang-senang, gitu kan, tempat kita untuk
ya menikmati kerja keras kita selama 10 tahun. Ini ilustrasi aja teman-teman ya. Mungkin setiap usaha akan memiliki nasib yang berbeda-beda ya. Mungkin 5 tahun sudah bangkrut, mungkin 10 tahun masih berjalan gitu-gitu aja dengan satu karyawan dan lain-lain. Makanya planning ini begitu pentingnya teman-teman. Banyak orang yang berusaha ya sudah berjualan bakso di pinggir jalan selama 5 tahun dan pelanggannya sudah banyak, tapi tidak punya rencana untuk 10 tahun ke depan. Ya sudah, ya berjalannya seperti itu aja gitu kan. Planning ini adalah bukti bahwa kalian adalah seorang yang visioner. Seorang pengusaha tentunya visioner, nggak diarah-arahkan gitu kan. Si pengguna ini, si leader ini jadi pengarah buat downline-nya atau bawahannya. Nah, itu kan namanya ini ya, yang multi level marketing gitu kan. Kita diarahkan sama leader kita, senior kita gitu kan. Itu bukan pengusaha namanya kan. Pengusaha itu orang yang bisa menentukan jalurnya sendiri dan tetap bertahan terhadap jalur yang dia pilih. Makanya ini ya nggak banyak orang yang bisa lulus dari seleksi alam menjadi seorang pengusaha. Mungkin di bahasa-bahasa marketing produk-produk yang lain seperti ya MLM contohnya. Mudahnya ya orang yang begitu join di dalam bisnis tersebut untuk membesarkan hati si member baru, anda menjadi pengusaha gitu kan. Biasanya pengakuan-pengakuan inilah yang penting diperlukan buat member-member baru untuk produk-produk tertentu seperti itu. Tapi pengertian yang lebih dalam ketika kita mengkaji bagaimana proses seorang pengusaha ini dibentuk, bagaimana seorang pengusaha ini menjadi seorang figur, itu bukan merupakan hasil proses satu malam gitu. Dan proses ini ya dilakukan dengan konsisten, dengan persisten gitu kan. Persisten ini maksudnya dengan teguh hati ya, kuat hati. Oke, ini ngobrolnya jadi kepanjangan. Saya perlu sharing materi slide kita hari ini. Teman-teman mungkin ada sesuatu hal yang ingin kalian sampaikan, kalian bisa komentar di bawah ini ya, di kolom komentar di video channel saya. Teman-teman, hari ini saya ingin memberikan, bukan pertunjukan, memberikan konsep bagaimana bisnis plan yang diterapkan di dalam kampus kita di BSI ini supaya bisa melewati ujian entrepreneurship fair. Kalian perlu mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ditentukan. Jadi prosedurnya BSI, kita perlu membuat bisnis plan dalam bentuk bisnis model kanvas. Bisnis plan ini bisa bermacam-macam ya teman-teman bentuknya. Kalau kalian lihat company profile yang di video sebelumnya yang sudah saya upload, itu adalah salah satu bentuk bisnis plan juga. Lalu kalau kalian lihat annual report setiap perusahaan, itu menempatkan bisnis plan juga di dalam annual report mereka gitu. Nah, teman-teman di perkuliahan kita, di kampus kita ini, bisnis model kanvas ini metode yang cukup sekarang digandrungi gitu, yang lagi tren sekarang ini nih. Bisnis model kanvas ini dicetuskan oleh Alexander Osterwalder. Jadi model berpikir bagaimana sebuah bisnis dikategorikan menjadi 9 komponen penting, 9 komponen utama agar bisnis ini tetap berjalan dan menjadi bisnis yang sukses. Oke, kita balik ke pengertian harfiahnya. Apa sih bisnis plan? Bisnis plan adalah dokumen yang menyatakan keyakinan, yakin nih, akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi pemodal atau penyandang dana. Ini menurut Bygrave tahun 94. Beliau yang menulis buku entrepreneurship yang pertama nih. Kalau mau e-booknya bisa nanti linknya saya sertakan kalau ada yang minta ya di kolom komentar. Oke, jadi ini dokumen yang bikin orang lain yakin. Bikin orang lain yakin kalau kita ini kompeten, kalau kita ini hebat,
kalau kita ini jago untuk bikin barang atau jasa ini. Lalu dengan kejagoan kita, dengan keahlian kita, kita mampu membuat keuntungan. Kita bisa mencetak laba untuk orang lain. Sehingga orang lain itu senang dan pingin naruh modalnya ke kita, ngasih modalnya ke kita gitu. Jadi pengertiannya memang simple tapi dalam gitu ya. Ketika kita bicara rencana, oh yang tadi saya ilustrasikan, misalnya ingin naik ke puncak Gunung Gede, kira-kira orang yang mendengar informasi ini jadi tertarik nggak ya? Tertarik ya? Mungkin ada beberapa orang yang tertarik, mungkin yang enggak. Tapi begitu mendengar, oh kamu pengen ke sana, saya belum pernah nih naik gunung, saya mau boleh ikutan nggak? Nah, akhirnya jadi ikutan gitu kan. Ini juga yang perlu kita garis bawahi terhadap bisnis plan kita. Gimana cara kita membuat orang lain supaya tertarik. Ini dia nih seninya. Jadi makanya tadi di video sebelumnya saya jelaskan company profile yang menarik desainnya. Ya supaya ya orang lain pengen investasi gitu kan di perusahaan Wika contohnya di video sebelumnya. Nah itu dia yang ingin By Grab sampaikan ke kita. Jadi bisnis plan bikinnya jangan asal-asalan lah. Kita buat dengan serius, kita analisis setiap komponen-komponennya dengan baik. Sisanya menurut History juga sama. Dokumen tertulis yang disiapkan menggambarkan unsur-unsur yang relevan secara internal maupun eksternal. Di sini kita jabarkan bagaimana mau perencanaannya, bagaimana pemodalannya, berapa besar dana yang dibutuhkan untuk bisnis ini. Terus bagaimana manufakturnya, maksudnya di sini proses produksinya, gimana kita bikin produknya gitu kan. Lalu SDM-nya berapa orang yang diperlukan untuk memproduksi produk kalian gitu. Nah, apa sih manfaatnya? Manfaatnya pertama sebagai panduan teman-teman untuk menjalankan bisnis. Kita jelas ya, begitu kita punya rencana, kita akan punya fokus, kita akan punya pandangan yang sama nih. Oh iya, saya pengen ke Gunung Gede, berarti saya harus mempersiapkan diri. Sebagai panduan, saya perlu mendownload mungkin peta rute naik ke Gunung Gede misalnya. Nah, itulah bagaimana sebuah rencana bisnis ini menjadi sebuah penguat, menjadi panduan bagi para pengusaha untuk menjalankan bisnisnya. Lalu sangat diperlukan nih rencana bisnis ini untuk mencari sumber dana. Nih, kalau kita misalnya punya ide mau bikin rumah makan Padang, Pak, saya mau bikin rumah makan Padang di pertigaan sana. Ketika itu kita ngobrolnya sama mertua kita, minta modal gitu kan. Kalau sama mertua, kira-kira dikasih nggak? Kalau kita ngomong, bukan mertua ya mungkin kalian calon calon istri atau calon suaminya misalnya. Eh, Orang tua dari calon istri atau calon suami. Pak, saya punya modal sekian. Saya pengen buka warung Padang di pertigaan dekat rumah nih Pak. Tujuannya sih nanti supaya bisa maju, lalu saya bisa melamar putri Bapak atau iya modal nikah kami gitu. Kira-kira si pemodal ini mau ngasih nggak? Dengan cara verbal aja gitu, minta modal. Kalau punya rencana, saya punya modal sekian, Bapak bisa nambahin sekian nggak? Misalnya perencana ini sudah jelas, sudah matang, sudah bicara sama pemilik tempat yang ingin ditempati. Rumah makan Padang ini nanti melayani 5 supir angkot di sekitar kita, lalu melayani 2 sekolahan di sekitar kita. Nah, ini tapi disampaikan secara verbal aja gitu. Kira-kira menarik nggak? Menarik mungkin buat orang yang sudah dekat, mungkin orang yang sudah paham sama karakter kepribadian kita. Tapi untuk yang belum kenal gimana? Orang yang belum kenal, yang baru ditemui misalnya, itu memerlukan bukti-bukti nyata gitu. Apa rencana dari output kita? Apa yang ingin kita berikan kepada dia gitu. Jadi what can I have from your plan gitu. Apa yang bisa dimiliki oleh penyandang dana
apa yang bisa dia dapatkan dari rencana kita gitu. Inilah yang membuat bagaimana sebuah bisnis plan ini sangat penting. Ini juga bisa menjadi bahan bagi dunia perbankan untuk memutuskan apakah dia akan memberikan modal atau enggak. Nah, teman-teman mungkin beberapa bulan yang lalu ya, teman-teman pernah dengar berita dari Kementerian BUMN. Nah, Menteri BUMN ada yang ingat siapa? Ini salah satu pengusaha sukses juga nih, panutan saya juga. Ya, Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir ini adalah bosnya dari para bos BUMN di Indonesia. Dia yang merampingkan struktur BUMN sekarang yang tadinya ratusan menjadi puluhan. Nah, beliau pada satu saat meminta para direktur-direktur BUMN untuk coba kalian buat bisnis plan perusahaan kalian masing-masing. Dan ini sempat jadi ini juga ya, konsumsi media juga ya, bagaimana para pemilik BUMN ini tidak dapat menyusun bisnis plan-nya sendiri gitu. Ini gimana gitu ya, negara sebesar ini ingin dikelola dengan baik, tapi direkturnya saja nggak bisa membuat bisnis plan gitu. Nah, ini makanya nih, pentingnya bisnis plan ini sudah kalian pelajari saat ini. Mungkin suatu saat nanti kalian punya rezeki, punya kesempatan untuk menjadi ya mungkin direktur BUMN suatu saat nanti, dan amin ya, mudah-mudahan ya, dan kalian sudah belajar bisnis plan sama saya gitu kan, asik kan. Nah, saya jadi makanya saya merasa ya punya kebanggaan tersendiri lah mengisi mata kuliah ini gitu. Oke, balik lagi ke sini nih. Selain itu bisa memberikan gambaran hasil di masa depan nanti. Jadi kira-kira tujuan kita bikin bisnis ini ya apa sih sebenarnya? Keuntungankah? Apakah ingin punya manfaat yang banyak untuk orang lain? Apakah ingin menjadi pemain utama di dalam market? Macam-macam. Silahkan gambarkan perencanaan kalian. Seperti di video sebelumnya, perusahaan Wika, dia ingin menjadi pemain global, dia ingin bersaing di ASEAN. Nah, itu juga yang ingin kalian perlu tampilkan, yang perlu kalian tampilkan di dalam bisnis plan kalian. Kalian pengennya apa sih nih dari bisnis ini? Hasil di masa depannya apa? Nah, sekarang alurnya. Kalau dulu sebuah bisnis plan itu berangkat dari ide. Ya, ide terus kita bikin bisnisnya, kita rencanakan bisnisnya, apa bisnis plan-nya, lalu ada pitching competition, nanti dipilih nih dari berbagai bisnis plan, oke, yang bisnis plan yang A yang menang, baru dibangun bisnisnya gitu. Kalau di bagian ini ya, ini ketika terjadinya seleksi bisnis plan di BSI dulu. Tapi sekarang kita berangkat dari ide, oke, saya mau bikin usaha restoran Padang di pertigaan. Restoran Padang lagi, jadi lapar ya. Terus berangkat dari ide, kita bikin bisnis modelnya. Nah, ini kuncinya di sini. Bisnis model itu apa sih? Bisnis model ini adalah sesuatu yang menggambarkan keseluruhan dari usaha kita. Bagaimana kita membuat produksinya, siapa saja orang yang dilibatkan, partner-partnernya, lalu berapa cost-nya untuk menjalankan bisnis ini, apa revenue-nya atau pendapatan masukan dari bisnis ini, atau bagaimana channel-nya untuk mendeliver bisnis kalian ke customer. Setelah kita punya modelnya, lalu divalidasi. Divalidasi di dalam kelompok ya tentunya ya, divalidasi di dalam kelompok, divalidasi bersama saya, di dalam setiap bimbingan bisnis plan, lalu jadilah hasil bisnis plan. Setelah itu baru di-upload ke sistem BEC di F2 nanti, Indonesian Creative Entrepreneur, di-upload bisnis plan-nya, lalu dikompetisikan nih. Di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan yang menguji bagaimana bisnis kalian supaya bisa menjadi bisnis yang real. Oke ya? Nah, secara pengertian, bisnis kanvas model itu apa?
Kata dasarnya adalah bisnis model. Ini yang ingin digambarkan. Jadi ada sebuah kanvas nih, kerangka kerja. Jadi gambaran besarnya sebuah bisnis ini berjalan. Kalau secara pengertian adalah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas. Kanvas ini kalau kita menggambar di ini ya, menggambar lukisan ini media ini ya, putih kosong gitu ya. Terus kita berikan garis, ketika kita berikan warna, berikan bentuk sehingga menjadi gambaran utuh dari ide kita. Nah, supaya bisa dimengerti dan dipahami dengan mudah, makanya ada kanvas. Secara umum, BMC seperti yang saya jelaskan tadi, terdiri dari 9 blok. 9 blok utama yang memetakan model bisnis. Jadi mappingnya nih, apa saja sih yang penting-pentingnya dari bisnis kita. BMC ya, saya rangkum aja panjangan kalau sebut bisnis model kanvas. BMC yang membuat BMC ini unggul karena ini cukup ringkas gitu, cukup selembar aja itu orang lain sudah mengerti, oh kita bisa menjalankan bisnis ini, oh kita menjalankan bisnis rumah makan Padang, oh kita menjalankan bisnis sepatu atau yang lainnya. Nah, model ini digunakan untuk menjelaskan secara visual dan menilai supaya kinerja bisnis kita lebih optimal. Jadi ketika kita punya sebuah model, kita gampang nih membengkok-bengkokannya. Contohnya gini aja, kalau kita punya main-mainan pesawat terbang. Nah, kalau kita beli pesawat terbang beneran kan bingung parkirnya di mana di rumah ya. Kita beli pesawat bohong-bohongan, itu adalah sebuah model dari pesawat beneran gitu kan. Ada sayapnya, ada rodanya, ada bagian lambung pesawatnya, kita terbangkan, bagaimana dia jatuh ke bawah, bagaimana dia melesat ke atas, bagaimana dia perlu tenaga yang kuat untuk terbang. Itu kita bisa mengilustrasikannya dari sebuah model gitu. Jadi mainan-mainan yang kita miliki itu adalah model kecil dari bagian keseluruhan besarnya sebuah pesawat seperti itu. Contohnya ilustrasinya pesawat tadi. Begitu juga dengan bisnis kanvas model. Kita nggak bisa bawa-bawa bisnis kita mempresentasikan misalnya rumah makan Padang, kita bawa rendangnya, kita bawa pancinya, bawa penggorengannya. Ini kan nggak efektif. Jadi model ini memperlihatkan orang lain bagaimana kita mengelola bisnis ini. Gunanya apa? Pertama, dapat digunakan untuk semua lini bisnis. Apapun sektornya, nggak terbatas. Nggak dibatasi mau bisnis kecil, bisnis besar, bisnis menengah, modalnya kecil, modalnya besar, nggak mandang lini. Terus BMC sangat membantu untuk mempercepat proses analisis kekuatan dan kekurangan bisnis. Selain itu, dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan, kita bisa tahu nih bagaimana menganalisis kebutuhan profit yang dapat kita dapati dengan cepat gitu. Nah, teman-teman, sebuah BMC itu terdiri dari 3 bagian utama. Pertama offering, kedua customer, ketiga infrastructure. Offering, customer, infrastructure. Jadi apa yang kita tawarkan, apa yang menyelesaikan masalah-masalah dari customer kita. Lalu kita jelaskan customer kita siapa. Siapa orang-orang yang kita layani dengan detail, dengan jelas. Lalu infrastruktur, apa yang bisa menunjang kegiatan-kegiatan kita untuk memberikan penawaran kepada customer kita. Nah, gambarnya seperti ini. Secara garis besar, BMC itu terdiri dari 9 blok diagram. Bagian utama adalah bagian tengah nih, value proposition. Jadi value apa sih yang kita ingin berikan kepada orang lain? Nanti saya berikan penjelasannya lebih rinci di slide berikutnya. Jadi gambaran besarnya blok kanvas ini seperti ini. Kalian cukup diskusikan bersama kelompok kalian, siapa partner kalian, apa aktivitas di dalam bisnis kalian, apa sumber daya yang kalian perlukan, lalu apa value yang bisa kalian tawarkan,
lalu bagaimana kalian menjalin relasi dengan customer kalian, bagaimana kalian memberikan layanan kepada customer kalian, siapa customer kalian, dijelaskan di sini. Lalu nggak cuma sampai di situ, kita juga memperlihatkan struktur biaya kita, apa saja sih biaya-biaya yang akan diperlukan untuk dikeluarkan, misalnya biaya sewa gedung, biaya sewa lahan, sewa kendaraan, dan lain-lain, ditaruh di cost structure. Lalu di revenue ini adalah pengembalian atau pendapatan dari usaha kita. Kita bisa dapat keuntungan dari mana aja nih. Biasanya kalau usaha restoran Padang ya usahanya dapatnya keuntungan dari selisih masakan yang kita buat dengan biaya yang dikeluarkan sama pembeli. Atau bisa juga ngambil biaya parkir, misalnya restoran Padangnya besar seperti Simpang Raya gitu kan, parkirnya aja bayar 2.000 gitu, atau ya lebih mungkin per jam misalnya. Nah ini yang perlu kalian pertimbangkan. Secara garis besarnya, intinya saya ingin menjelaskan bagaimana sebuah value ini dideliver kepada customer melalui bisnis kalian. Nah, apa ini value proposition? Karena di dalam bisnis selalu ada produk atau jasa yang ditawarkan, blok value proposition ini mencakup produk atau layanan yang ditawarkan kepada calon customer. Misalnya, apa saja nih value yang ditawarkan? Jilbab pasmina yang mewah, jilbab pasmina yang punya warna berbeda dari yang lain, jilbab segi empat, atau jarum pentul misalnya. Itu di bagian pertama, value yang perlu kalian perhatikan, yang perlu kalian deliver kepada customer kalian. Apa nih? Produknya atau jasanya. Lalu berikutnya ada customer segment. Customer segment ini adalah blok area yang paling utama karena kita perlu mendeskripsikan customer segment kita sejelas-jelasnya. Misalnya contoh, karena pengguna jilbab adalah wanita, nggak ada ya pria yang pakai jilbab gitu kan. Mungkin ada pria yang cross border mungkin, atau yang transgender bisa pakai jilbab gitu. Wanita berjilbab atau berhijab maupun tidak berhijab dengan usia 15 sampai 50 tahun di area Jabotabek. Ini jelas nih, clear nih. Targetnya adalah customer di area Jabotabek, usianya adalah 15 sampai 50 tahun, remaja sampai dewasa, lalu orang yang mau sedang belajar berhijrah atau yang sudah mengenakan hijab sebelumnya gitu. Dan tentunya segmennya adalah wanita. Jadi ketika dibuatkan grafiknya begini teman-teman, kita melihat grafik manusia di daerah Jabotabek. Berapa orang nih manusia di Jabotabek? Berapa masyarakat atau warga negara Indonesia di dalam wilayah Jabotabek? Atau kalau misalnya segmennya ini bisa diperjelas lagi, mau warga negara Indonesia aja, apa warga negara asing yang mulai masuk Islam misalnya seperti itu. Jadi kita melihat gambarannya dulu. Warga wilayah Jabotabek misalnya ada 100.000 orang. Presentasinya wanita 50%, pria 50%. Berarti 50.000 orang wanita di daerah Jabotabek. Nah, semakin dipersempit lagi setelah melihat statistiknya, wanitanya ada 50.000 orang, ternyata yang usianya 15 sampai 50 tahun itu ada 80%. Dari 50 ribuan berarti kira-kira 40 ribuan lah ya. Semakin spesifik lagi nih. Lalu melihat, oh ternyata ini wanita berhijab ataupun tidak berhijab. Berarti kita melihat basis customer-nya dari wanita berhijab dulu misalnya. Wanita berhijab dari 40.000 orang ini ada 30%. Jadi, misalnya 50% lah contohnya, biar gampang ya ilustrasinya. Jadi 40.000 orang di Jabotabek, 20.000 orangnya berhijab. Berarti 20.000 orangnya lagi tidak berhijab misalnya. Yang berhijab berarti otomatis muslim ya, dan tidak berhijab misalnya 50%, sisanya 20.000 lagi. Yang muslim itu, yang muslim yang tidak berhijab ada 50%, jadi ada 10.000. Nah, berarti segmen yang kita bidik ada 30.000 orang di daerah Jabotabek.
Itu kan jadi jelas kelihatan angkanya ya. Oke, target saya mau masarin kerudung saya untuk 30.000 orang. Berarti kalau saya ingin membidik usaha ini dalam skala besar, saya perlu bikin pabrik yang bisa memproduksi 30.000 kerudung setiap bulan. Contohnya seperti itu. Jadi semakin kita membuat deskripsi segmen yang jelas, clear, semakin mudah kita mengkategorisasikan, targeting orang-orang mana yang ingin kita ambil sebagai pelanggan. Lalu berikutnya channel. Channel merupakan sarana untuk menyampaikan nilai atau manfaat dari produk kepada customer segmen. Jadi kalau misalnya kalian nonton TV, TV itu ada channelnya, ada channel RCTI, ada channel SCTV, ada channel Indosiar dan lain-lain. Nah ini bagaimana kita memilih channel-channel tersebut untuk beriklan misalnya. Yang SCTV customernya adalah orang-orang yang suka nonton sinetron contohnya. Yang RCTI customernya adalah orang-orang yang suka nonton kuis contohnya atau nonton bola. Lalu Indosiar misalnya hampir sama SCTV ya, banyak sinetron-sinetron yang lagunya ku menangis gitu kan. Oh, sorry agak fals. Jadi intinya bagaimana kita memilih channel-channel ini supaya kita bisa menyampaikan nilai kita terhadap produk yang kita deliver kepada customer. Contohnya di sini promosi melalui media Instagram dengan melakukan endorse ke public figure misalnya Fatin Sidikia yang dipublish dalam bentuk video testimoni produk hijab. Nah, ini sudah makin advance nih ya. Ini sudah ngasih lihat channelnya Instagram, terus pakai cara endorsernya public figure, terus kontennya adalah video testimoni gitu. Ini sudah jelas ininya nih bagaimana si usaha ini produk hijab tadi semakin serius memperhatikan detail dari cara si hijab ini di-deliver kepada customer. Bagaimana customer bisa diyakinkan supaya menggunakan hijab ini, apalagi melihat public figure seperti Fatin yang ya suaranya bagus, yang orangnya cantik, terus pakai hijab buatan produk kita misalnya, itu semakin orang lain tertarik ya, apalagi Fatin punya followers yang banyak di Instagramnya. Lalu selanjutnya customer relationship. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan customer kita. Customer relationship ini pengertiannya adalah bagaimana sebuah pembelian pertama yang terjadi itu terjadi lagi berikutnya, dan seterusnya sampai orang ini benar-benar nyaman dengan produk kita dan merekomendasikan kepada orang lain. Inilah customer relationship yang jadi tujuan gitu. Jadi secara umum aja ya, relationship ini kita punya relationship sama teman kita, sama sahabat kita, sama pasangan kita misalnya. Bagaimana kita menjaga ini supaya terus baik gitu. Kalau misalnya dikecewakan, atau dikhianati gitu kan, ini relationship-nya akan hilang gitu kan. Nah, bagaimana kita menjaga itu supaya orang-orang sekitar kita, terutama pelanggan dalam konteks ini, menjadi nyaman sama kita. Nah, ini dia. Contohnya, menanyakan tingkat kepuasan terhadap pelanggan, membalas dengan cepat chat dari pelanggan, merespon baik komplain dari pelanggan, dan memberikan win-win solution. Misalnya, pelanggan kecewa nih, dapat hijab yang bolong. Oh, ya udah, maafkan kita mengirim barang yang kurang sesuai, kita ganti dengan barang yang baru. Silahkan kamu pilih hijab mana yang kamu suka di katalog gitu. Dan tentunya kita berikan customer kita layanan prioritas ya, apalagi misalnya kita menghadapi komplain gitu. Menghadapi komplain ini kita layani dengan total ya, dengan totalitas supaya customer kita nggak jelek-jelekin kita di sosial media mereka atau di tempat-tempat lainnya gitu. Lalu key activities. Key activities ini apa? Activities kata kuncinya. Jadi apa aja aktivitas-aktivitas utama yang kita lakukan untuk membuat produk.
Misalnya kita perlu ada packaging, kita perlu ada kegiatan pemasaran internet, tadi perlu ada endorser, berarti kita perlu branding yang kuat dan lain-lain. Silahkan kalian detailkan aktivitas-aktivitas apa yang kalian lakukan untuk membuat produk atau jasa dari bisnis kalian. Misalnya branding dengan menjadi sponsor dalam event-event besar, mempercantik kemasan, memasarkan via marketplace, dan lain-lain. Jadi ini adalah kerjaan-kerjaan nih, job desk kalian yang kalian terjemahkan ke dalam bahasa yang lebih ini ya, lebih singkat. Lalu key resource, apa aja nih resource-nya? Dari kata dasarnya resource ini adalah sumber daya. Jadi sumber daya apa yang kita gunakan untuk menjalankan bisnis kita. Misalnya kita mau usaha, contohnya ilustrasinya ini aja ya, nasi Padang tadi ya, warung Padang. Berarti kita perlu resource beras, kita perlu resource piring-piring, kita perlu resource apa perlengkapannya lagi, bahan masakan, perlu resource bumbu-bumbu, atau perlu resource tenaga kerjanya, siapa yang mau masak, siapa yang mau melayani pelanggan, dan lain-lain. Nah, makanya ketika kita menjalani bisnis, kita akan memahami bagaimana bisnis ini berjalan kalau kita terjun langsung gitu teman-teman. Jadi kita akan lihat resource apa nih yang keluar dari bisnis kita. Di sini dikasih contoh, si A sebagai digital marketing, si B sebagai social influencer, si C penata keuangan, si D sebagai inovator, produk survei pelanggan, dan seterusnya. Jadi ini di sini sampai dikasih lihat detailnya pembagian tugas dari masing-masing anggota kelompok kalian ya. Ini yang diharapkan sama BSI, tapi secara garis besar resource ini adalah apa sih komponen yang kita gunakan untuk membuat produk kita ini berjalan atau produk kita ini diproduksi gitu. Lalu key partnership, ini nih partner kita. Ini kata orang nggak akan sukses kalau kita nggak punya partner. Key partnership berisi pihak-pihak yang menjadi penentu terhadap jalannya suatu bisnis. Key partnership mempengaruhi suksesnya suatu bisnis. Bisnis yang baik tidak hanya mampu menjalin hubungan dengan para pelanggan, tapi juga dengan pihak yang bersangkutan saja. Tapi juga dengan pihak yang bersangkutan lainnya, seperti pemasok dan tim pemasaran. Jadi hubungan baik kita sama vendor kita, sama supplier kita, misalnya usahanya kembali lagi warung Padang. Jadi kita harus punya hubungan baik sama tukang beras, kita harus punya hubungan baik sama tukang minyak, sama yang lainnya, bahkan sama pelanggan kita sendiri pun itu adalah partner kita juga. Contohnya di sini Sri Tex, ini nama perusahaan ya, sebagai penyedia bahan baku pembuatan jilbab, Bang XXX sebagai penyedia bahan baku pembuatan bros, atau sebagai penjahit, dan lain-lain. Ini kita jelaskan ya, kita deskripsikan, dirinci siapa saja yang berpengaruh terhadap bisnis-bisnis kita. Lalu di bagian finansial sekarang. Ini di bagian penunjang secara finansial, di sini ada revenue stream. Ini adalah bagian-bagian yang menentukan bagaimana bisnis kita ini bisa menutupi, bisa berjalan secara keuangan. Jadi langkah-langkah yang harus dikuasai seorang pebisnis yaitu pemanfaatan biaya iklan, langganan dari customer, penjualan secara retail, punya license misalnya, biaya sewa dari customer kita. Ini perlu kita pikirkan teman-teman. Jadi bagaimana kita mendapatkan pemasukan-pemasukan dari jalur-jalur selain dari jalur penjualan. Misalnya, contohnya di sini adanya reseller hijab di setiap kota di Indonesia, adanya dropshipper di setiap kota, membuka franchise, ini salah tulisannya ya, merek dagang untuk outlet-outlet di kota besar di Indonesia. Lalu selain itu juga si perusahaan hijab ini menjual aksesoris kayak bros, kayak kalung, dan lain-lain. Oh, bukan kalung ya, nggak ada kalung di hijab ya. Maksudnya bros atau peniti, dan macam-macam ya aksesoris jilbab yang mungkin teman-teman wanita lebih paham. Lalu bagian terpenting juga
yang menunjang bisnis kita berjalan adalah cost structure. Asal katanya adalah cost. Jadi biaya-biaya apa nih yang keluar di dalam bisnis kita. Kita bisa melihat biaya-biaya ini, kita list, tujuannya apa? Kita melihat apa yang mana bagian yang bisa kita efisiensikan supaya bisa lebih hemat. Misalnya pembelanjaan bahan baku sejuta sebulan. Lihat komponennya apa aja. Oh, bahan bakunya misalnya untuk jilbab, kita perlu beli bahan, kita perlu beli benang, kita perlu biaya penjahitan dan lain-lain. Di sini dideskripsikan gitu. Teman-teman, semua biaya yang dikeluarkan termasuk biaya produksi, pemasaran, promosi, sewa ruko, bayar karyawan, bayar listrik, termasuk penggajian untuk business owner-nya nih. Ini perlu dijabarkan di bagian cost structure. Nah, secara format, saat ini BSI membuat format yang berbeda dari 2 tahun sebelumnya ketika kita bikin open booth. Jadi kita bikin overview-nya, bisnis background-nya seperti apa. Nah, ini bisa kalian ambil dari company profile yang kalian susun. Lalu visi dan misi, ini juga sama nih, ada di company profile. Statement product description, apa aja nih deskripsi produk kalian. Misalnya ini bisa diambil dari data-data di katalog yang kalian buat. Lalu organization structure-nya, siapa aja yang orang-orang yang ada di dalamnya dan bagian-bagian apa yang berperan di dalamnya. Lalu layout bisnis model canvas yang tadi ya, yang sudah dibuat blok 9 blok diagram. Lalu financial plan, ini yang nanti perlu kita pelajari juga. Jadi bagaimana bisnis ini dipersiapkan, business preparation budgetnya berapa, persiapan budget untuk permulaan bisnis. Lalu business execution budget, bagaimana bisnis ini diproduksi, dieksekusi. Ini kita menghitung bagaimana nilai-nilai produksi yang ada di dalam cost structure kita. Lalu break even point, berapa lama ini balik modal. Bagaimana caranya supaya cepat balik modal. Lalu profit revenue sharing, berapa nih pembagian-bagiannya dari pemilik modal ke business owner seperti itu. Jadi misalnya kalian punya perjanjian, oh ya buat yang modalin kita nanti saya akan balikin modal selama 5 tahun ke depan, tapi selama 1 tahun kita berbagi keuntungan 50%, 50%. Itu adalah profit revenue sharing. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Nanti kita perjelas lagi di bimbingan bisnis plan berikutnya. Lalu bagian closure, di sini kalian sampaikan apa kesimpulan yang kalian dapatkan dari bisnis plan ini dan saran-saran terhadap bisnis yang mau dibentuk atau saran-saran kepada panitia penyelenggara bisnis plan competition ini, yaitu Entrepreneur Fair, dalam hal ini BSC ya sebagai penyelenggaranya. Nah, contoh formatnya, linknya ada di sini. Kalau kalian sudah mendownload slide-nya, kalian bisa lihat, bisa kalian gunakan formatnya dan tinggal kalian isi tuh bisnis kalian apa, tinggal disesuaikan aja. Oke, teman-teman, materi selanjutnya adalah tentang marketing strategi. Saya kira satu video ini aja sudah cukup panjang ya. Saya akan buatkan video berikutnya di channel ini. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang belum aware sama materi kita atau ada sesuatu hal yang ingin kalian bagikan kepada orang-orang terdekat kalian. Baik teman-teman, saya kira perkuliahan kita mengenai bisnis plan saya cukupkan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.